Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, perbandingan sistem administrasi dan pemerintahan negara-negara di dunia. A. Bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Beberapa bentuk pemerintahan yang pernah ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, aristo yang berarti terbaik dan kratia yang berarti untuk memimpin. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik. Sebagai salah satu istilah bentuk pemerintahan, aristokrasi dapat dibandingkan dengan yang pertama, pemerintahan oleh seseorang individu. Yang kedua, meritokrasi, pemerintahan oleh individu yang paling pantas untuk memimpin. Yang ketiga, pemerintahan oleh orang-orang kaya. B. Sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. C. Negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia meliputi negara berdaulat dan negara dengan pengakuan internasional terbatas. Negara berdaulat yang diakui secara internasional terdiri atas yang pertama, 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, negara yang diakui secara internasional di bawah pemerintahan tahta suci pengamat di PBB. Negara dengan pengakuan internasional terbatas terdiri atas 10 negara yang bukan merupakan anggota PBB tetapi dapat didefinisikan sebagai negara menurut hukum kebiasaan internasional sesuai dengan Presiden Konvensi Montevideo. Negara-negara tersebut adalah sebagai berikut. 4 negara dengan pemerintahannya beberapa negara dan memenuhi kuasa dari Konvensi Montevideo sehubungan dengan keanggotaannya dalam organisasi. D. Model sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem three-tier dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat, yaitu nasional, negara bagian, dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan bidang kuasa masing-masing. Negara ini menggunakan sistem persekutuan atau federalisme, yaitu tempat di negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. Model sistem pemerintahan Inggris. Negara Inggris sebagai Mother of Parliament telah banyak memberikan sumbangan pada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Sekalipun demikian, bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan agak sulit untuk dimengerti. Pulau Britania Raya yang merupakan bagian utama dari kerajaan Inggris Raya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales. Beberapa ciri penting dari pemerintahan Inggris adalah yang pertama, negara kesatuan dengan sebutan United Kingdom. Yang kedua, konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan untuk pemerintah dan tidak tertulis. Yang ketiga, kekuasaan tidak dipisahkan tetapi bercampur baur.
Model sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, badan eksekutif dan legislatif. Memiliki kedudukan independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan Indonesia yang dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet sebelum tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang 1945, presiden terpilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada pemilu 2004, untuk pertama kalinya presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai berikut, yaitu pertama, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Kedua, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Ketiga, sistem konstitusional. Keempat, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kelima, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Keenam, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7, menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. G. Model sistem pemerintahan Republik Prancis. Secara ringkas, ciri-ciri pemerintahan Prancis ini Republik kelima adalah sebagai berikut. Prancis adalah negara kesatuan, demikian pula pada zaman Republik keempat. Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Prancis lebih kaku. Pemisahan kekuasaan tampak agak jelas, legislatif dengan di tangan parlemen, eksekutif di tangan presiden, dan yudisial di tangan badan kehakiman. Selanjutnya, parlemen adalah bikameral, terdiri atas sidang nasional dan senat. Tidak terdapat parlemen sovereignty. Presiden kepada eksekutif tidak dipilih oleh parlemen, tetapi oleh electoral college yang terdiri atas wakil munisipal daerah-daerah atau kota-kota. Terakhir, kabinet terdiri dari Dewan Menteri yang